Yo guys, ketemu lagi sama gue Ade Ramantia di channel Audible, Audi Diskusi Bola Abal-Abal. Kita akan bahas soal Manchester United yang katanya ini tim terburuk dalam sejarah mereka. Kata Ruben Amorim loh ya, bukan kata gue loh. Kalau Amorim sampai bilang kayak gitu, memang masalahnya itu sedalam itu ya. Dan MU langsung gercep ya menanggapi hal ini dengan meminjamkan Anthony ke Real Betis. Dan Marcus Rashford tidak kunjung masuk ke tim utamanya MU. Nah, memang kalau kita lihat ya dari pertandingan MU ya, ini memang sebuah fenomena gitu kan. Karena dia itu bagus main tim gede, tapi bapuk kalau ngelawan tim papan tengah sama tim papan bawah gitu kan. Oh, dia bisa ngalahin City 2-1, nahan seri Liverpool 2-2 di Anfield, ngalahin Arsenal di Piala FA. Ya meskipun kalau kata Coach Justin nggak menang lah ya, adu penalti, tapi ya still you win the game gitu kan. Ya jadi anomali banget, fenomena banget gitu kan. Dia lawan tim gede menang, tapi kalau lawan tim papan bawah atau tim papan tengah itu sering kalah gitu kan, atau bahkan seri. Kok bisa begitu ya? Jadi memang sistem 3-4-3-nya si Ruben Amorim ini agak lumayan kompleks. Gua rasa pemain MU ini tidak memadai, terutama di bagian tengahnya sama wingnya. Ya wingnya tuh yang mungkin layak itu yang main di situ emang cuma Mazraoui sama Amad Diallo. Ya kemarin Mazraoui di lawan Brighton emang lagi off day aja, banyak melakukan kesalahan, salah passing, kehilangan bola dan lain sebagainya gitu kan. Tapi secara overall dia sebenarnya bisa main di wing back kanan ya. Tapi untuk wing back kiri big no ya. Gue masih nggak ngerti ini apakah ada hubungannya dengan Portugal connection ya antara Ruben Amorim sama Diogo Dalot, karena Dalot ini kayaknya diandelin banget sama si Amorim ya, padahal mainnya ya begitu. Dan juga untuk backnya, gue rasa backnya tuh yang mungkin bisa ngikutin tuh ya Lisandro, De Ligt. Maguire nggak bisa jadi andalan ya. Mungkin dia back pelapis oke, tapi gue rasa dia harus beli untuk yang di tengah itu ya. Karena Lenior juga nggak bisa main di situ gue rasa. Nah yang paling nggak memadai kan depannya. Kita kan nggak bisa mengharapkan Amad Diallo main bagus setiap pertandingan ya kan. Amad Diallo ini kan baru main di tim utama bener-bener secara reguler sama MU kan sekarang gitu kan. Kemarin-kemarin kan enggak. Dia dipinjemin ke Rangers lah, ke Sunderland lah gitu kan. Dan Bruno angin-anginan mainnya. Mungkin Bruno mungkin agak kesulitan ya, karena permainan 3-4-3 atau 3-4-2-1 ini tuh nggak memadai untuk tipikal pemain gelandang serang nomor 10 di belakang striker, atau dia bertugas sebagai playmaker. Dia kan cocok main di 4-2-3-1. Tapi kalau untuk main 3-4-3 atau 3-4-2-1 agak sulit Bruno ini, karena dia jadi nggak punya free roll dan dia harus ngikutin sistem ya kan. Kemudian untuk striker, nah ini striker yang memang bermasalah ini di sini MU ya. Tapi memang MU kan begitu ya. MU emang dia pemain sebagus apapun yang masuk ke MU itu selalu bermasalah gitu kan. Selalu akhirnya jadi jelek gitu kan. Entah kenapa. Kayak Zirkzee kan sebenarnya nggak jelek-jelek amat di Bolonya kan. Kemudian Højlund itu kan tak kenapa. Kalau Højlund itu permasalahan utama menurut gue, dia itu karena nggak dapat suplai bola aja yang bagus gitu kan. Dia kalau dapat suplai bola dan dapat space ya definitely dia pasti bisa perform gitu. Cuma masalahnya kan pemain MU kan kayak gimana ya, kayak alergi untuk bikin kolaborasi gitu gak sih. Ya jadi menurut gue emang MU ini problem itu sedalam itu gitu. Tapi yang gue salut dari Ruben Amorim adalah dia berani melakukan terobosan dan berani untuk stick dengan sistem yang dia percaya. Artinya dia memang pelatih yang punya identitas, punya ciri khas bahwa gue main dengan sistem 4-3-3 gitu. Jadi pemain ini harus bisa adaptasi, dan sekarang masih sistem seleksi nih. Terbukti kan Anthony dikeluarin ya kan sekarang ke Real Betis gitu. Terus Rashford nih masih nggak jelas nih nasib kayak gimana. Casemiro juga sebenarnya nggak gitu jelas ya nasib kayak gimana ya. Ada yang bilang dia mau dijual ke klub Arab gitu kan.
Cuma kan nggak tahu juga kan nasib pemain ini kan. Soalnya kalau semuanya dikeluarin terus MU nggak beli pemain baru kan repot juga. MU belum ada hilangan nih beli pemain baru nih. Ada dia beli pemain muda namanya Diego Leon gitu kan. Nah ini memang butuh waktu. Jadi fans MU ini nggak usah berharap bahwa MU ini bakal naik ke papan atas ya. Mungkin finish di peringkat 13, 14, 15 ini udah bagus banget gitu kan. Tapi kan kembali lagi kan, kalau ngomongin soal main di Eropa, MU masih punya peluang di Piala FA lolos ke Europa League dan di Liga Eropa lolos ke Champions League gitu kan. Jadi memang kalau mau nge-push ya untuk main abis-abisan gitu, mendingan main di cup competition aja. Itu kan dapat trofi ya kan. Fans MU kan senangannya sama Tsunami Trophy ya nggak sih? Itu. Dan dia sering banget gak bisa, dia tuh create peluang, tapi gak bisa clinical gitu loh. Saat udah di depan gawang, udah di final third, gak tahu mau ngoper kemana, bikin kombinasi kayak gimana, ini bola mau dikemanain, ya kan, mau nge-shoot tapi kok kayaknya rapet banget, itu kan, mau masuk nusuk tapi kok kehilangan bola terus gitu. Sedangkan temennya ada di mana juga nggak tahu. Ini kan yang bikin repot itu kan, yang bikin repot kan. Kayak udah sampai ke final third tapi nggak tahu mau ngapain ya. Ini bola mau diapain nggak tahu gitu. Dan juga untuk tengahnya ini mungkin terlalu fisikal ya. Mungkin tipikal gelandang 3-4-2-1 nih, yang dua ini Maino sama Ugarte kan lebih ke kayak technically defensive midfield lah, bukan pemain yang berposisi sebagai defensive midfield tapi dia punya kreativitas untuk bangun serangan ya. Jadi memang beda, bukan kayak Hakan Çalhanoğlu di Inter Milan ya, karena atau siapa di zamannya Chelsea, zaman Conte itu kan ada Matic, ada Kante gitu kan. Nah ini nggak ada nih di kubu MU ini, nggak ada nih, nggak susah diikutin gitu kan. Dan mereka selalu kesulitan untuk membongkar pertahanan lawan kalau mereka mainnya low block ya kan. Jadi itu kenapa MU tuh dibilang tim terburuk, karena selain memang dari segi permainannya, performa individu per pertandingannya aja itu naik turun. Kadang bagus banget, kadang jelek banget gitu kan. Jadi kayak kalau nggak yang bagus banget, jelek banget, nggak ada yang tengah-tengah gitu kan. Nah ini yang jadi PR juga untuk Ruben Amorim gitu kan. Jadi kalau misalkan musim ini fans MU berharap bahwa mereka akan naik ke puncak atau ke pucuk gitu kan, forget it lah ya. Karena memang lebih layak di situ, dan kalau mau ke Eropa ya juara Europa League atau Piala FA gitu, nggak ada jalan lain selain itu gitu. Ya udah, menurut kalian nih MU jadi tim terburuk dalam sejarah klub ya berdasarkan pernyataan dari Ruben Amorim. Silakan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman lo, ke WhatsApp, X, Instagram, semuanya share ya, supaya dapetin informasi terbaru dari gua ya. Dan juga subscribe, nyalain loncengnya juga. Jangan lupa untuk visit ke page-nya gua di IDN Times ya. Linknya di deskripsi, ada banyak artikel di sana, fakta-fakta unik, head-to-head, sejarah, trivia, technical analysis, semuanya ada di page gue di IDN Times ya. Silakan link di deskripsi. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Gue Ramantio. Ciao.